Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mendapatkan garapan ya, yaitu Avanza warna hitam metalik. Di bagian pintu depan kiri terdapat bintik-bintik gelembung yang sangat mengganggu sekali ya untuk pandangan kita. Dan inilah penampakannya seperti ini. Jika diraba kayak kasar-kasar gitu ya. Dan ada 2 titik, yaitu di sini dan di sana tadi ya. Untuk cara mengatasinya yaitu kita hanya tinggal mengupas bagian yang terdapat bintik ini. Jika dipoles saya rasa tidak mungkin bisa ya. Kalau maunya dipoles ya kemungkinan warna dasar ataupun epoksinya kelihatan sekali. Nah, seperti ini. Jadi bintik-bintik gini ya. Ini diakibatkan oleh kualitas dempul yang kurang bagus menurut saya. Jadi hasilnya seperti ini. Oke kawan-kawan, setelah ini kita persiapkan dempul bermerek Autolook, kemudian jedar, sudah, alat cukup itu aja, sama kapi dempul. Dan caranya sangat mudah. Ini pertama kita harus menggosok menggunakan amplas 240 di area sekitar yang mau didempul, bertujuan untuk supaya dempul kita bisa benar-benar lengket ke bidang yang mau kita dempul. Jadi saat pengamplasan bisa lebih rata, tidak ada gelombang sama sekali. Kita mulai proses pendempulan. Usahakan untuk ini hardener ataupun obat dari dempul ini jangan banyak-banyak ya guys, cukup sedikit saja. Kalau kebanyakan bisa cepat keringnya. Sebelum kita oles ke bidang yang mau kita dempul, udah kering duluan, nanti kita dempul lagi dengan dempul yang baru. Dan usahakan untuk pengadukan ini yang agak lama ya. Tujuannya apa? Agak lama biar tercampur rata. Kalau nggak tercampur rata ya hasilnya akan gelembung seperti tadi, gelembung-gelembung dan itu hanya solusinya bisa diakali dengan cara dikerok seperti ini. Kalau misal langsung digosok, dicat bisa sih, cuma setelah itu besoknya lagi langsung gelembung lagi, karena itu yang bermasalah adalah dempulnya, bukan dari kita lakukan berulang-ulang sampai sesuai keinginan kita. Jika dirasa sudah rata, kita tinggal
Jadi jangan langsung banyak ya guys ya untuk penggunaan dempul. Nanti yang ditakutkan cepat kering, nanti banyak buangnya. Jadi sedikit saja. Ini kan nggak terlalu buang guys. Sedikit saja, nanti lagi gitu. Kalau banyak nanti bisa rugi sendiri, nanti dempulnya kan kering. Kita bersihkan, usahakan ketika agak kering ini langsung dibersihkan. Jadi nanti kalau udah terlalu kering sekali, 10 menit 5 menit, nggak sampai 5 menit lah, nggak sampai 10 menit, ini udah kering sang. Bersihkan, kita taruh sini. Dan ini sudah kering, udah bisa ditandai dempul. Kita aduk lagi, dan ini kita lakukan berulang-ulang ya, nggak cukup 1 lapis ataupun 2 lapis. Cari yang paling rata dulu, jangan buru-buru salah 1 lapis gini saja, tapi hasilnya nanti digosok kurang, kayaknya kurang dempul kan, kita ngulang lagi, nambahi dempul lebih repot nanti. Kalau dirasa nanti diginikan udah nggak ada, diginikan nggak ada, jadi utamanya samping dan juga atas bawah. Solusi dari cat yang gelembung itu bisa diakibatkan dari karat besinya yang sudah berkarat, bisa. Terus pendempulan itu, proses pendempulan tidak merata ya. Proses pengadukannya itu yang maksudnya yang tidak merata. Jadi usahakan nggak apa-apa biar obat sedikit, yang penting benar-benar rata. Kalau nggak rata, saat pengadukan nanti ini baru kelihatan sekitar 1 atau 2 bulan gitu ya guys. Jadi nggak bisa langsung gelembung gitu, nggak begitu panas, kena bener-bener kering ininya, jadinya gelembung. Karena ini yang bikin gelembung hardenernya itu guys, karena kurang rata. Itu untuk diusahakan benar-benar rata ya guys. Lama nggak apa-apa, yang penting rata. Kita ulang lagi. Sekitar 2 lapis lah guys. Nanti setelah itu kita tarik ke samping setelah ini.
Dan ini pasti tipis sekali hasilnya, tipis tanpa ada pulau. Kita rapikan yang sebelah sini. Dan untuk proses pendembulan yang bawah ini, karena pencopotan ini jadi agak membekas sedikit, saya dempul sedikit saja nggak apa-apa, biar tidak ada kelihatan bekas dempulannya. Bekas nanti juga dipasang lagi. Sebenarnya nggak ditempul juga nggak apa-apa sih untuk yang bawah ini. Dan keringnya sudah cukup kering, itu nanti ini sudah bisa sih dilapis lagi. Kita nunggu agak keringan, bener-bener kering. Paling utama ini harus selalu bersih ya guys ya, jadi jangan kotor. Kalau ini paling tidak jangan ada yang bekasnya dempul kita yang barusan ini, harus bersih. Maaf ini bajunya harus, kalau loncat harus kotor sedikit lah, nggak apa-apa, karena ini baju kerja jadi. Dan ini juga udah kering, kita lapisi lagi. Yang ini kedua, ini pertama. Oke, misalkan kalau hitam ini kemungkinan nggak apa-apa sih, dicat satu panel gini saja nggak apa-apa. Tapi untuk menyamarkan warna, nanti kita akan menambahkan bagian sini di clear, diikutkan clear nggak apa-apa. Usahakan dempulnya ini tidak terlalu cepat-cepat ya, jadi biar bener-bener rata. Kita akan menarik ke samping, setelah ini tutupi semua yang mau kita dempul. Astagfirullah, jatuh dikit. Nah, setelah ini kita menariknya ke samping.
Dan ini masih 1 kali tadi ya, kita lapisi 2 kali, 2 lapis. Usahakan penekanan itu rata ya guys, jadi nanti dempul juga bisa mengikuti ratanya. Kalau kurang rata nanti bisa diulang mumpung dempulnya ini masih basah. Perkiraan kering nggak sampai 5 menit, kurang lebih segitu. Ini agak tebal sedikit, jadi awal permulaan ya kurang rata ya kita buang. Ini udah mulai agak mengering, jadi dan udah nggak bisa dipakai lagi, jadi harus sedikit saja cara penggunaannya. Ini terus kita buang. Oke, setelah dirasa cukup rata, untuk ini alangkah baiknya kita dempul saja tipis, daripada nanti ada kayak jarak gini ketika di proses pengecatan, ada seperti pulau gitu. Jadi kita dempul saja tipis sekali untuk menghilangkan bekas ini. Usahakan, sekali lagi usahakan benar-benar rata ya, jadi tidak ada yang tersisa ataupun bekas kuning-kuning di bidang yang mau kita cat.
tinggal bagian sini kurang sedikit. Dan ini tidak boleh langsung didempul, langsung nunggu kering bagian sini. Biar agak kering dulu, saya tinggal sebentar. Dan jeder untuk ini saya menggunakan gergaji yang baru saya beli, kemudian langsung saya potong. Ini kan gergaji bagian yang runcingnya itu, bagian yang ininya saya pakai. Sudah hampir rata, tinggal bagian sini saja. Nanti untuk pengamplasan kita menggunakan grit 120, setelah itu menggunakan 240 untuk awal. Jadi seperti itu, kita lakukan pendempulan lagi di bagian sini. Usahakan untuk pendempulan jangan ada yang menggelombang seperti ini. Jadi kita lakukan pendempulan sekali lagi dengan cara pakai jeder. Kita lakukan sekali lagi, kita panjangkan ke sini. Kali ini kita akan mengamplas dan bagaimana cara mengamplas yang baik dan benar supaya hasilnya itu tidak seperti tambal ban, ada pulaunya seperti bekas tambalan ban, dengan cara menggunakan amplas grit, yaitu sebentar, menggunakan amplas nomor 120 ya guys ya. Setelah itu nanti kita bilas dengan ini, kelihatan 120 merek Fuji Star, itu cukup 1/4 saja. Dan alat yang digunakan yaitu seperti ini disebut lamaan, dan juga sama sih, ini terbuat dari akrilik, dan ini karet ban yang saya modifikasi. Oke, bagaimana caranya? Kita akan langsung menggunakannya. Pertama kita gunakan yang pakai akrilik karena lebih kaku ya. Kalau pakai sendal
nanti hasilnya lebih seperti tambal ban nanti. Jadi usahakan kita menyentuh semua bagian yang kena jempol untuk 120. Tapi lebih bagus kalau 120 jangan langsung kena epoxy ya. Dan pasti kalau hanya pakai amplas nomor 120 akan terlihat sekali baret-baretnya. Kita bolak-balik, yang tadi misal ke sini, sekarang ganti ke sini. Usahakan untuk penekanan amplas ini rata ya. Kita balik ke sini, ganti ke sini. Jadi kita bolak-balik biar nggak gosong katanya. Bermacam-macam juga sih. Namanya tukang, ada yang pakai amplas nomor 40 dulu ada, jadi sangat kasar sekali. Ada juga yang pakai 60, lebih kasar juga sih, tapi itu halusan daripada yang nomor 40. Ada juga yang pakai nomor 100, jadi nomor-nomornya itu semakin kecil nomornya itu semakin kasar ya gitu. Misal untuk pemula ataupun orang yang bukan bengkel, kita harus bikin dulu seperti ini, bikin nikah ataupun yang penting lamaan bisa dibuat untuk menggosoknya. Jadi menggosok jangan terlalu terburu-buru. Misal dari kita raba dulu setelah ini. Kalau diraba sudah nggak ada gelombang, berarti kita lanjut ke grip selanjutnya. Jangan asal langsung di ada gelombang, tapi paling utama ini tangan sebelah kiri ini biasanya lebih peka sekali. Kalau tangan kanan kayaknya kurang peka untuk meraba. Jadi kita harus menggunakan tangan kiri saja. Tapi ya terserah kawan-kawan sih. Kalau saya lebih enak pakai menggunakan tangan kiri.
Biasanya itu jangan langsung dian kayak gini masih ya, ini akan kelihatan sekali pulaunya. Ini jangan dihabiskan ya, kita akhirnya mencari ratanya saja, nggak perlu dihabiskan dempulnya, karena tujuan kita mendempul adalah mencari rata dari bidang tersebut. Jangan buru-buru langsung dinaikkan amplas ke berikutnya, biarkan dulu sampai benar-benar agak rata. Kita raba lagi. Biasanya kalau bagian pinggir-pinggir ini udah ada langsam ya, maksudnya langsam itu tak terlalu menonjol sekali, itu sudah bisa dinaikkan ke amplas berikutnya. Nah, ini kayaknya sudah bisa naik ke amplas berikutnya. Kita bisa menggunakan amplas 220 ataupun 240, dan kebetulan saya menggunakan 240 merek Fuji Star. Oke, langsung saja. Untuk lebih baiknya kita